Ini adalah gulungan kawat ya, yang jumlahnya banyak sekali ya, 100 lilitan lebih. Ini akan kita gunakan untuk mendeteksi adanya medan magnet di sekitar trafo yang kita buat ya. Apakah dia hanya kecil saja yang menyebar atau besar. Nah, kita coba dulu trafo yang kita buka ya, kita lihat. Nah, ternyata dia 470 490 milivolt ya. Jadi induksinya besar sekali. Kalau kita taruh di sampingnya sini, dia 200 milivolt. Nah, bagaimana kalau ini kita bikin tertutup ya? Kita coba, kita pasang tertutup, coba kita lihat. Nah, kita keberadaan magnetnya kita cek. Nah, ternyata tadi ratusan ya, tapi ini sekarang jadi kecil. Kemudian kalau kita taruh di depannya, dia kecil. Jadi terlindungi ini trafonya, cuman meskipun tidak sempurna. Jadi tapi dari ini kita sudah tahu bahwa trafo yang tertutup itu akan tidak menyebar, tidak membuat medan magnetnya itu ada di sekeliling ya. Kita akan coba, kita beri ferrit ya, kita kasih ferrit. Ini ferrit yang tertutup, tidak sempurna ya. Kita beri ferrit, dia terbuka ya. Kita lihat tuh 180. Nah, kalau kita taruh di sini, dia ini kalau kita taruh begini, wow, dia 600. Jadi bisa menginduksi ke rangkaian atau komponen di sekitarnya ya. Jadi kalau tidak ditutup, tidak diisolasi, dia akan menginduksi ke rangkaian di sekitarnya. Jadi selain untuk menambah induktansi ya seperti ini, dia juga akan membuat tertutup ya. Ya seperti ini, maka medan magnetnya dia akan tertutup. Jadi medan magnetnya akan tertutup. Untuk mencopot inti dari trafo ini, pertama kali kita lepas dulu isolasi yang melingkar ini ya, yang menutup. Kemudian kita panaskan ya, ferritnya kita panaskan menggunakan blower atau menggunakan solder, terserah ya, sampai ini ferritnya itu cukup panas ya, sampai ferritnya cukup panas. Setelah panas itu lemnya itu akan meleleh ya, lemnya akan meleleh sehingga akan mudah dilepas. Jadi kita kemudian kita gunakan tang ini, goyang-goyang. Nah, kemudian kita cabut. Jadi sekarang dia sudah tercabut. Nah, ini plastik ini juga perlu dilepas untuk menggulung ya, yang kita akan pasang ya. Jadi ini, nah, kita bisa lihat gulungan kawat di dalamnya. Ini kita bisa ganti dengan apa yang kita butuhkan, berapa lilit dan seberapa besar lilitannya yang kita akan pasang. Untuk membuat misalnya power supply SMPS atau membuat inverter atau yang lain, trafo ini bisa mengangkat arus yang cukup besar ya. Kita akan coba yang lain. Ini jadi pakai toroid ya. Ini adalah koil yang dibuat dengan melilitkan kawat di koker plastik ya, panjang seperti ini. Ini disebut sebagai gulungan tipe solenoid. Kemudian kalau ini kita lingkarkan
seperti ini. Dia berbentuk lingkaran seperti ini. Ini disebut coil toroid. Toroid itu ya seperti donat lah, tapi isinya ferrit hampir 1 volt lah, 970. Kemudian kita ambil pakai lilitan, dia nunjuk ke 172 mili, karena bandingan lilitannya mungkin 1:6. Jadi 960 tadi dibagi 6, kurang lebih ini udah benar gitu. Jadi untuk membuat trafo dengan toroid ya seperti ini. Jadi gulungan kawatnya berbanding sama seperti trafo biasa. Misalnya ini primer, ini sekunder, ya kalau ini 100, ini 10, ya outputnya akan 1/10 voltasenya. Oke, jadi ini adalah trafo toroid. Nah, pertanyaannya apakah toroid juga digunakan pada power? Wah, ini banyak ya kalau melihat di amplifier yang kelas-kelas bagus itu trafonya nggak seperti trafo yang kita kenal ya. Dia trafonya trafo donat. Nah, trafo donat jadi dia bisa dibuat, kemudian tempatnya juga bisa rapi. Nah, kelebihannya apa? Nah, kita lihat ya. Ini trafo, kemudian kita cek seperti tadi. Kita cek induksinya. Tidak ada yang bocor. Jadi trafo toroid itu ini menahan medan magnet itu ngumpul di tengah. Jadi dia tidak mancar kemana-mana. Makanya untuk rangkaian yang kritis ya, seperti rangkaian untuk radio ya, karena radio itu mancar ya, karena frekuensinya yang tinggi. Nah, supaya nggak mancar atau tidak memancar berlebihan, itu gulungan kawatnya digulungnya di toroid ya, di toroid, karena dia begini, sinyalnya tidak memancar di sekitarnya, atau memancar mungkin kecil sekali lah, nggak ngaruh. Jadi kalau toroid trafo sama trafo dijejerin itu tidak saling berpengaruh. Itu kelebihan dari toroid. Kalau untuk audio ya kita udah tahu bahwa dengan toroid rangkaian itu akan sangat bening ya, akan sangat noise free lah, karena kita tidak perlu bingung menaruh di mana nih trafonya supaya tidak timbul dengung. Jadi dengan trafo toroid lebih mudah ya, ditaruh di katakanlah tempat yang tidak sekritis trafo yang biasa ya, trafo logam ya. Nah, itu kelebihan dari toroid, trafo yang dibuat dengan toroid atau menggunakan toroid trafo atau coil toroid untuk filter dan lain sebagainya. Dia akan lebih tidak memancar ya, jadi dia lebih bersih, tidak mengganggu rangkaian sekitarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.